Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulik pernyataan yang sering digaung-gaungkan oleh orang yang beragama. Tentunya ini kita sebagai warga negara Indonesia perlu kita renung-renungkan ya, karena negara ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa gitu. Apa pernyataan itu? Yaitu rezekimu itu sudah dijamin oleh Tuhan, tergantung seberapa kuat usahamu untuk mendapatkannya gitu. Nah, kalimat ini tentu menjadi prinsip hidup bagi kita. Tapi janganlah kita sementah itu memahaminya, terutama pada bagian seberapa kuat usaha kita itu. Nah, karena disinilah terjadi kompleksitas yang tidak bisa kita tolak gitu. Nah, apalagi kita hidup bernegara kan. Jadi sangat kompleks sekali sebenarnya usaha ini gitu. Karena kita hidup di dalam naungan negara. Sebagai bahan perbandingan sendiri, saya akan hidangkan dua perbandingan yang harapannya dua perbandingan ini dapatlah kita menyimpulkan nanti kira-kira apa yang akan kita kerjakan gitu, renung-renungkan gitu. Ya kan? Yang pertama, rezekimu itu sudah dijamin oleh Allah, tergantung bagaimana kamu berusaha untuk mendapatkannya. Apakah pernyataan ini berlaku bagi mereka yang hidupnya setiap hari menderita karena penjajahan? Bagaimana cara mereka memperoleh makanan sementara setiap hari mereka berjuang hanya untuk mendapatkan kenyamanan? Bagaimana mungkin bisa mereka mendapatkan makanan sementara setiap hari mereka berada dalam ketidaknyamanan? Jadi hanya untuk mendapatkan rezeki, keamanan, dan kenyamanan mereka sulit dapatkan, apalagi lah untuk mendapatkan rezeki makanan. Sehingga betapa banyak kita lihat pada akhirnya mereka mati dalam keadaan kelaparan. Sungguh menyedihkannya dunia hari ini. Manusia tidak lagi berpihak kepada kemanusiaan. Para penguasa itu tentunya. Yang kedua, kita yang tinggal di tempat tinggal kita saat ini, jangan sampai kita berpikiran bahwa pernyataan rezeki kita telah dijamin oleh Allah itu sementah itu gitu. Tentu juga tergantung bagaimana kita mendapatkan rezeki itu gitu. Jadi artinya begini, memang kita sudah mendapatkan takaran rezeki masing-masing, ya kan? Tapi bagaimana cara Anda memperoleh rezeki Anda itu secara maksimal di tempat yang tidak maksimal, ya kan? Bukankah itu sama halnya kita memancing di darat? Mana mungkin dapat ikan, ya kan? Dapat pun nanti ikan, ya itu karena ada orang yang pulang habis mancing, dia kasihan nengok kita, ini orang ini masih sehat gak nih otaknya gitu kan? Dia kasihlah itu di ini kita, di kail kita itu seekor, terus kita bilang oh di darat itu ada ikan loh gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, artinya lagi bahwa di dalam bernegara itu tentulah ekonomi kita itu sangat berpengaruh bagaimana negara kita mengelola rezeki masing-masing setiap warganya. Itu yang harus kita garis bawahi, ya kan? Nah, jadi nggak bisa kita itu memperoleh secara maksimal kalau sementara keadaannya begini gitu, ya kan? Jika kita menilik lebih jauh lagi, saya pikir inilah yang dimaksud oleh Tan Malaka, di mana kelemahan orang yang beragama itu, khususnya negara Indonesia ini kan, negara yang berkeagamaan gitu. Kelemahannya itu, mereka terlalu menerima penderitaan begitu saja gitu, ya kan? Nah, jadi ketika mereka menderita, adalah takdir Tuhan gitu. Jangan sementah itu, bahkan kita seolah-olah berdusta dengan nama Tuhan, itu namanya, ya kan? Ketika kita bilang itu dari Tuhan gitu, padahal sistemlah yang membuat seperti itu gitu kan. Nah, jadi inilah yang terus-terusan dikritik habis-habisan oleh Tan Malaka kan. Bagaimana seharusnya kita beragama itu, ya kan? Janganlah sementah itu. Nah, karena di dalam agama itu sendiri Tuhan bahkan tidak suka terhadap pemikiran yang lemah, ya kan? Karena kalau sudah lemah pemikirannya, gugur sudah identitas kemanusiaannya. Apa gunanya itu Tuhan bilang, kenapa kamu tak berpikir? Itu terus yang dibilangnya kan. Nah, jadi disinilah kita perlu menyelaraskan jiwa spiritual kita dengan realitas. Ketika kita ditempatkan di kubangan, orang tua kita juga ditempatkan di kubangan. Kemudian orang tua kita telah mendahului kita. Katanya orang tua kita itu berpesan kepada kita, katanya kakek nenek kita juga berada di kubangan. Nah, makanya kita berada di kubangan. Jadi, apakah kita menerima nasib kita itu dengan begitu saja? Padahal mereka, artinya orang tua kita ataupun leluhur kita itu, tak pernah nyaman di kubangan itu. Mereka sudah berpesan bahwa kubangan ini tidak nyaman gitu. Tapi mereka tetap tinggal di sana. Nah, jadi apakah kita juga telah berdamai dengan keadaan, telah berdamai dengan penderitaan? Penderitaan itu seolah sudah menjadi kenyamanan bagi kita. Nah, padahal kita membencinya gitu. Tentu kalau kita benci, kita akan menjauh dari kubangan itu kan. Kita akan pergi mencari tempat yang lebih baik dari kubangan itu. Tetapi kenapa kita tidak mau pergi? Ya kan? Apakah karena tidak ada kubangan lain? Atau hanya kita yang terlalu malas untuk mengubah kubangan itu menjadi kolam indah, yang dimana nantinya mengundang para wisatawan datang ke situ untuk berendam bersama, ya kan? Dengan perantaraan itu, kubangan yang kita benci itu menjadi tempat yang benar-benar tidak hanya kita mencintainya, tetapi juga oleh orang lain yang merasakan kebermanfaatan kubangan yang telah berubah menjadi kolam surgawi itu, ya kan? Nah, tapi ini bukan tentang kubangan. Jadi kesimpulannya, jika kita hidup di dalam suatu naungan, sebuah
kumpulan manusia gitu ya, yang mana kita resmi dalam daftar kumpulan itu, tidak terlepas takaran dari apa yang akan kita dapatkan nanti itu oleh sistem ekonomi yang dianut oleh pemimpin kita, kebijakan mereka bagaimana terhadap kita, tidak terlepas dari itu gitu. Karena kita hidup sebagai masyarakat komunal gitu ya. Nah, jadi ini tidak bisa dipungkiri. Kalau tetap tidak mau mematuhi hukum ini gitu kan, ya silakan, ya kan, kabur saja Anda dari golongan itu kalau tak mau untuk melahirkan sebuah perubahan ya. Nah, kalau kita mah rakyat yang kecil ini nggak ada untungnya juga sebenarnya berbicara gitu. Kalau orang yang rakyat besar gitu, ada rakyat kecil, ada rakyat besar kan. Nah, mereka sendiri tidak peduli karena mereka sudah berada dalam kenyamanan surgawi, ya kan. Nah, jadi lagi-lagi di sini rasa persaudaraan itu diuji sesama anak bangsa itu kan. Ketika dia senang, dia apakah senang dengan kesenangan yang hanya dinikmatinya sendiri gitu. Nah, tentu tidak akan bisa secara spontan sebenarnya, tapi harus memang secara bersamaan oleh para pemangku kebijakan tentunya, ya kan. Ketika mereka berbarengan, selaras pikiran mereka itu, bahwasanya rasa persaudaraan pada mereka itu nyata adanya, disitulah kita merasakan nikmatnya sebagai warga negara tinggal di tanah air sendiri itu, ya kan. Tapi jika tidak, tersiksa di tanah sendiri. Maka sebagai penutup sajian pikiran yang telah kita makan bersama pada malam hari yang berbahagia ini, seolah para ateis nantinya akan berkata, rezekimu itu di tangan Tuhan apa di tangan para penguasa, katanya. Yang mengatur rezekimu itu Tuhan atau penguasa, katanya. Sembah aja penguasa itu, sebab merekalah yang menentukan dan mengatur rezekimu. Jika kau setia kepadanya, amanlah sudah perutmu, kenyanglah sudah, amanlah dan tentramlah kehidupanmu. Nah, selama si penguasa itu berkuasa, ya kan. Tentu pernyataan ini sangat membuat kita geram sebagai negara yang berasaskan ketuhanan. Tentu juga ini bertentangan dengan prinsip negara kita, yaitu prinsip demokrasi Pancasila. Nah, jadi seberapa jauh rasa geram kita itu tergantung kita menyikapinya. Apakah kita hanya menerima ejekan itu dan selalu pasrah terhadap ejekan mereka juga yang menyatakan bahwa penderitaanmu itu bukanlah dari Tuhan, ya kan, tapi dari tangan penguasamu, katanya. Nah, tentu kita tahu ada penderitaan yang bisa kita ubah, ada juga penderitaan yang berada di luar kendali kita atau tidak bisa kita ubah, ya kan. Nah, penderitaan yang bisa kita ubah, nah tentu itu tergantung kita apakah mau mengubahnya atau tidak. Kalau kita tidak mau mengubahnya, ya kita akan selalu menderita. Nah, jadi inilah yang perlu kita renung-renungkan sebagai bangsa yang berketuhanan, agar supaya klaim-klaim mereka itu musnah dan kitalah yang benar, dan pihak yang benar akan selalu menang dan pihak yang salah akan selalu kalah ditelan oleh waktu. Itulah prinsip kita sebagai orang yang beragama, kan? Nah, begitulah kira-kira.